Basipon istri Wiji Tukul wafat, Jokowi utang janji saat kampanye Pilpres 2014. Siti Dia Sujira atau akrab disapa Mbak Sipon meninggal dunia pada Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Mbak Sipon merupakan istri Wiji Tukul, aktivis yang juga penyair yang hilang diculik era pemerintahan Orde Baru. Kabar Mbak Sipon meninggal dunia disampaikan langsung oleh adik Wiji Tukul, Wahyu Susilo. Iya, doakan Mbak Sipon damai di sisinya ya, kata Wahyu Susilo. Sementara melalui akun Facebook miliknya, Wahyu Susilo juga mengabarkan kematian Mbak Sipon kepada Hayalak. Sugeng tindak Mbak Pon, semoga ketemu Kang Mas Tukul, tulis Wahyu. Dalam unggahan itu, Wahyu juga meminta pada kedua anak Wiji Tukul dan Mbak Sipon, yakni Fajar Merah dan Fitri Ngantiwani untuk tabah atas berpulangnya ibu mereka. Jokowi pernah berjanji akan mengusut kasus hilangnya Wiji Tukul. Janji itu disampaikan Jokowi saat kampanye pemilihan presiden 2014 silam. Ia jelas harus ditemukan. Bisa ditemukan hidup, bisa ditemukan meninggal, harus jelas. Tentang nanti ada sebuah rekonsiliasi dari fakta-fakta ya tidak soal. Tapi harus jelas, masa sekian lama belum jelas yang 13 orang hilang itu, kata Jokowi di Media Center Jalan Sukabumi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 9 Juni tahun 2014. Jokowi mengaku kenal baik dengan keluarga sastrawan sekaligus aktivis yang dilaporkan hilang ke Kontras pada tanggal 24 Maret tahun 2000 itu. Kebetulan saya kenal baik dengan Wiji, dia kan orang Solo. Sama keluarganya saya juga kenal. Saya tahu rumahnya ada di mana, ujar Jokowi. Namun, hingga saat ini di periode kedua jabatannya sebagai presiden, Jokowi tak kunjung merealisasikan janji untuk mengusut kasus hilangnya Wiji Tukul tersebut. Wiji Tukul hilang menurut laporan yang disampaikan ke Kontras, Wiji Tukul hilang sekitar bulan Maret tahun 1998, bertepatan dengan peningkatan operasi represif rezim Orde Baru untuk membersihkan aktivitas politik yang berlawanan dengan Orde Baru. Tukul hilang diduga karena diculik. Kontras menduga hilangnya Wiji Tukul tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas politiknya karena bersamaan dengan hilangnya aktivis yang lain menjelang jatuhnya Orde Baru. Lembaga non-pemerintah itu juga menuntut pemerintah mencari Wiji Tukul dan bertanggung jawab untuk mengungkapkan motif hilangnya Wiji Tukul serta penghilangan aktivis 98 yang lain. Utang pemerintah pada kasus kejahatan kemanusiaan Panitia Khusus Pansus. Orang hilang DPR menghasilkan rekomendasi penting terkait kasus 13 orang hilang pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Pansus itu dibentuk setelah DPR menerima laporan dari Komnas HAM pada tanggal 7 Desember tahun 2006. Memang tudingan mengarah pada Prabowo Subianto sebagai dalang penculikan aktivis, tapi atas mandat Pansus, pemerintah seharusnya menggelar pengadilan HAM berat masa lalu. Kalau di penyelidikan kita, kan, cuma baru dugaan atas pelanggaran HAM. Banyak orang menunjuk ke Prabowo. Tapi itu kan hanya pengadilan yang bisa membuktikan benar atau tidaknya, kata Muhammad Nur Hoiron, Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM. Di sidang paripurna tanggal 28 September tahun 2009, rekomendasi Pansus dibacakan. Sejumlah poin rekomendasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk pengadilan HAM ad hoc, Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait segera melakukan pencarian terhadap 13 orang, pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, pemerintah segera meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa. Tidak ada satupun dari rekomendasi itu dijalankan pemerintah, bahkan di bawah pemerintahan baru sekarang Presiden Joko Widodo. Kalau penyelesaian pelanggaran HAM berat itu tidak ada kata terlambat. Justru tidak boleh dilupakan. Kalau enggak rezim ini, ya rezim ke depan tetap akan ditagih oleh sejarah untuk segera menyelesaikan, kata Nur Hoiron.